Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya nak ya. Nah, hari ini ibu akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia kelas 6 dengan kompetensi dasar, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Nah, kita akan mempelajari tentang apa itu paragraf, kalimat utama, kalimat pokok, dan kesimpulan. Nah, nih materi kita adalah yang pertama adalah paragraf. Paragraf adalah perangkat kalimat yang disusun secara sistematis yang memiliki sebuah ide pokok. Nah, itulah paragraf. Kemudian, dalam sebuah paragraf terdapat satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas atau pendukung. Nah, biasanya paragraf itu ditulis dengan menjorok masuk ke dalam sedikit. Itu namanya satu paragraf. Kemudian kita akan beralih kepada kalimat utama. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang terdiri dari satu kalimat saja. Jadi kalimat utama itu satu. Dia berada di satu paragraf. Kalimat utama disebut juga kalimat pokok atau kalimat topik. Kalimat yang memuat satu ide pokok atau satu gagasan utama. Nah, apa itu ide pokok? Baik. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam satu paragraf. Sebuah paragraf hanya memiliki satu ide pokok saja yang dikandung dalam kalimat utama. Jadi, ide pokok itu berada di dalam kalimat utama. Dalam satu kalimat utama hanya terdapat satu ide pokok. Nah, bagaimana pula dengan kesimpulan? Kesimpulan adalah hasil dari satu pembicaraan atau intisari dari sebuah bacaan. Biasanya terdapat di akhir kalimat. Baik, kita akan melihat contohnya. Nah, ini adalah paragraf cerita narasi yang terdiri dari dua paragraf. Ini paragraf pertama. Ini dia. Dan ini paragraf kedua. Ini dia. Nah, tulisannya akan menjorok ke dalam sedikit. Nah, itu namanya satu paragraf. Dari satu paragraf ini terdapat beberapa kalimat. Kalimat itu dari satu kata sampai menuju titik. Nah, itulah satu kalimat. Jadi dalam satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat pendukung. Nah, ini paragraf kedua berikutnya. Nah, bagaimana cara kita menentukan kalimat utama? Nah, kalimat utama itu biasanya masih bersifat umum. Ini ada tulisan merah. Herbivora raksasa ini sangat cerdas dan memiliki otak yang lebih besar dibandingkan dengan makhluk darat lain. Dengan mamalia darat lainnya. Nah, ini merupakan kalimat utama. Terdiri dari satu kalimat. Nah, di dalam kalimat utama ini terdapat ide pokok. Nih, ide pokok yang warnanya merah. Jadi ini yang ibu kasih warna merah itu adalah ide pokoknya. Jadi ide pokok itu tidak perlu panjang. Seperti yang anak-anak ibu telah buat kemarin. Ibu tidak menyalahkan, cuman kurang tepat. Nah, sedangkan kalimat utamanya adalah ini yang bergaris hitam ya. Nah, ibu akan naikkan sedikit biar nah yang ini ibu hilangkan dulu. Nah, ini turunkan sedikit. Nah, itulah yang garis hitam itu adalah kalimat utama. Jadi satu kalimat saja. Sedangkan yang lainnya ini merupakan kalimat penjelas. Nah, bukan kalimat utama. Jadi tidak perlu panjang-panjang menulis
kalimat utama atau ide pokok dari suatu paragraf. Sedangkan ide pokoknya tadi hanya sedikit saja, ini yang warna merah tadi ya. Nah, yang warna merah tadi ini ide pokoknya yang berada di kalimat utama. Jadi ide pokok jangan panjang-panjang. Nah, bagaimana pula dengan kesimpulan? Kesimpulan paragraf itu adalah hasil semua bacaan satu paragraf itu. Apa sih kesimpulannya? Nah, kalau kita lihat dari sini, ini kesimpulannya adalah gajah memiliki otak yang besar, lebih besar dari manusia atau mamalia lainnya. Telinga yang besar dan memiliki belalai. Itu kesimpulannya. Nah, bagaimana dengan tugas anak-anak ibu? Baik, kita lihat tugas anak-anak ibu ya. Nah, di materi pemanfaatan talas itu halaman berapa ini? Halaman 16. Kita ambil contoh paragraf yang kedua ya. Nah, ini paragraf 1. Ini menjorok ke ini sampai ke sini, ini paragraf 1. Sedangkan ini paragraf kedua. Nah, kita ambil contoh, mana sih kalimat utamanya? Nah, ternyata kalimat utamanya di Indonesia talas lebih banyak digunakan sebagai pangan kudapan, keripik, kolak, ubi goreng, dan ubi rebus atau tambahan sayur. Nah, sampai titik. Nah, dari kalimat pertama sampai titik ini, inilah namanya kalimat utama. Kalimat utama ya. Nah, di dalam kalimat utama ini terdapat ide pokok. Ide pokoknya yaitu talas lebih banyak digunakan sebagai pangan kudapan. Situ saja, sampai di situ. Itulah ide pokok paragraf tersebut. Jangan semuanya ditulis. Ya, karena ini adalah kalimat penjelas, bukan kalimat utama yang merupakan ide pokok dari kalimat dari paragraf ini. Nah, jadi maksudnya itu apa? Di sini intinya. Nah, di sini hanya dijelaskannya, ya. Nah, sebagai karena talas memiliki sifat. Nah, itu hanya penjelas saja daripada si talas itu tadi. Nah, bagaimana cara membuat kesimpulannya? Biasanya kesimpulan itu berada di akhir paragraf. Nah, seperti paragraf 1. Itu di sini ada nih. Kesimpulannya sudah di garis nih. Talas bermanfaat untuk mencegah kegemukan dan mampu menurunkan kadar kolesterol, mencegah kanker, dan baik untuk penderita diabetes. Nah, ini adalah kesimpulan dari paragraf pertama. Nah, biasanya itu tadi, kalau kesimpulan biasanya berada di akhir di akhir paragraf. Oke? Anak-anak ibu paham kan? Nah, kalau paham, nanti bisa diulang-ulang lagi, dibuka lagi mengenai tugas. Nah, kita kembali ke laptop ibu. Tugas itu ada nih. Tugas yang pertama itu paling lambat tanggal 25 Juli dikumpulkan, jangan sekaligus semua harus dibuat. Yang pertama adalah tema 1, pembelajaran 1, halaman 2 sampai halaman 3. Romawi 1. Oh ya, Romawi 1 aja deh, nggak usah sampai 3. Romawi 1. Ya. Romawi 1 biar gampang. Begitu juga dengan tema 2 di pembelajaran 3. Lihat temanya ya, tema 1 di pembelajaran 3 juga Romawi 1 saja. Berarti ini halaman 15 saja. Nah, untuk tema 1 pembelajaran 6, itu yang subtema 1 pembelajaran 6 itu Romawi 1 juga saja. Kemudian mengerjakan soal ulangan tema 1 sub 1 halaman 28. Nah, selanjutnya itu untuk minggu tanggal 25. Nah,
Untuk tanggal 8 Agustus, nah itu tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, halaman 36 ya, 36, 37, Romawi 1 dan 2. Nah, selanjutnya begitu juga halaman ini Romawi itu aja. Romawi 2 aja, 3 nggak usah. Ya. Nah, ini juga sama, 3 nggak usah. Jadi 1 dan 2 saja. Kumpulnya 8 Agustus, jangan sekaligus semuanya. Sampai ulangan pada halaman 20 halaman 55. Kemudian untuk berikutnya, nah ini ya minggu yang terakhir, itu kumpulnya tanggal 5 Agustus, 15 Agustus. Nah itu pembelajaran 1, subtema 3 ya, halaman udah jelas. Nanti ada di akhir minggu atau Jumat di akhirnya itu ada membuat pengamatan tentang perkembangbiakan hewan atau tumbuhan dalam bentuk video. Nah, di sini kalian mengamati dan menceritakan bagaimana cara misalnya tanaman tauge berkembang biak. Nah, dari awal mulai bekerja, kalian memvideokan, menjelaskan bagaimana, apa dulu seperti itu. Buat sebuah video sambil dijelaskan, ataupun bisa juga yang di pelajaran IPA tadi itu ada di pelajaran IPA tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, anak-anak ibu bisa membuat laporan tentang bagian-bagian tumbuhan. Oke, dah sampai di sini. Terima kasih. Jika tidak paham, anak-anak ibu bisa bertanya ke sekolah dan WA Jabri ke ibu. Ingat, tugasnya kirim ke ibu lewat WA grup kita. WA grup kita tidak untuk tempat bermain-main, oke, tetapi tempat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.